Halo penonton YouTube sekalian, selamat datang di channel Verbatim Ilmu Komunikasi. Masih bersama saya, host Anda yang kurang terkenal dan mungkin tidak terkenal. Perkenalkan, nama saya Krisna, yang akan menemani kalian di channel ini, di episode perdana ini. Di episode perdana mungkin perkenalan dulu ya. Verbatim ini berasal dari istilah jurnalistik yang artinya transkrip kata per kata gitu, verbatim. Terus Verbatim Ilmu Komunikasi ya, impiannya channel YouTube ini bisa memberikan konten-konten tentang ilmu komunikasi. So stay tune terus di channel YouTube ini. Oke, sesi perkenalan tadi sudah selesai. Sekarang kita langsung aja masuk ke sesi konten. Untuk episode yang pertama kali ini, kita akan membahas mengenai tips untuk memulai menulis bagi pemula. Perkembangan teknologi, percetakan hingga media sosial hingga internet ya, membuat konten tulis menulis itu bertaburan di mana-mana ya, sehingga kebutuhan untuk orang bisa menulis itu meningkat. Maka dari itu terciptalah episode ini untuk membantu kalian yang kepikiran gue mau nulis sesuatu tapi gue nggak bisa. Simak saja terus di episode kali ini ya, jangan kemana-mana. Oke, pertama yang harus kita siapkan untuk sebelum memulai menulis adalah memperbaiki dulu mindset kita. Mindset ini penting, jadi bagaimana kita itu punya landasan berpikir. Banyak orang yang merasa begini, saya nggak bisa nulis, saya nggak jago nulis, saya nggak bisa nulis bagus, kalau saya nulis tuh orang yang disampaikan nggak nyambung. Nah, ini adalah kesalahan pertama. Jadi kesalahan pertama adalah gagal atau kesalahan mindset. Itu kesalahan pertama gitu. Kenapa berpikiran untuk tidak bisa menulis itu adalah sebuah kegagalan mindset? Karena begini, kemampuan tulis menulis itu sudah ada sejak zaman yang ribuan tahun yang lalu. Di Indonesia ada istilahnya zaman aksara. Jadi mulai ditemukan bahwa manusia-manusia zaman dulu tuh sudah mulai menulis melalui daun, terus juga dengan media-media lain, berkomunikasi dengan benda-benda mati ya, untuk memberitahu teman-temannya satu dengan yang lain. Bahkan zaman dulu manusia purba juga sudah membuat simbol-simbol. Nah, itu kan sebetulnya cara kita berkomunikasi. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah artinya menulis itu sudah ada dalam peradaban manusia itu lama sekali, ratusan ribuan tahun yang lalu. Nah, masa sih kita nggak bisa nulis, ya kan? Nah, komunikasinya kan sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Pasti kalian bisa. That's my point. Yang kedua, setelah kita merapikan mindset, yang harus kamu sadari bahwa menulis itu adalah kebiasaan sehari-hari, kebiasaan yang kita lakukan sehari-hari gitu. Itu adalah bukan sesuatu yang baru, tapi sesuatu yang hal umum yang kita terus lakukan sehari-hari. Sadar nggak kalian? Kita setiap hari menuliskan pesan WA, misalkan ke orang tua, pacar, teman, suami, istri, anak, saudara, rekan kerja, rekan bisnis. Itu kan menulis gitu. Atau mungkin kalian nulis memo di kulkas untuk anak, suami, istri,
hari ini makan apa gitu kan, atau jangan lupa angkat jemuran misalnya. Nah itu kan bentuk-bentuk menulis juga. Jadi tidak ada alasan kalian itu tidak bisa menulis karena itu sudah bagian dari sehari-hari. Oh, atau juga menulis juga untuk di kantor, menulis laporan, menulis tugas di kuliah, di kampus. Jadi semua itu sudah terbiasa kita lakukan, sudah sehari-hari kita lakukan. Jadi tidak ada alasan kalian tidak bisa menulis. Yang ketiga, setelah merapikan mindset, lalu kedua meyakinkan bahwa menulis itu adalah kebiasaan. Nah, yang ketiga ini adalah yang paling penting. Yang paling penting yang orang seringkali lupa dalam memulai menulis. Ini terlalu dipikirin sehingga orang nggak jalan-jalan. Tahu apa? Yang ketiga adalah, saran yang ketiga adalah do it. Lakukan saja. Lakukan saja. Udah, nggak usah banyakan mikir. Lakukan saja. Nggak usah mikir tata bahasa, nggak usah mikirin ejaan yang disempurnakan, nggak usah dipikir tata cara menulis yang benar. Udah, nulis saja. Apa yang ada di pikiran kamu tulis aja dulu. Gitu. Entah itu untuk tulisan fiksi, non fiksi ya. Fiksi mungkin nulis novel, apa nulis puisi atau karya sastra lainnya, atau non fiksi juga bisa untuk tugas kuliah, tugas akademis, apa tugas di kantor, laporan pertanggungjawaban sesuatu atau surat, atau saya mungkin wartawan berita ya kan. Nah itu yang penting lakukan aja dulu gitu, gak usah bingung strukturnya apa, itu nanti aja belakangan. Yang penting kamu ambil aja dulu kertas dan pensil, pena, pulpen, tulis aja dulu apa yang ada di kepala kamu. Biarkan itu plong dulu, biarkan itu tumpah dulu. Atau zaman sekarang ada handphone, kamu buka aja di aplikasi notes atau di aplikasi apa yang untuk mencatat seperti panjang itu, apa yang ada di pikiran kamu langsung saja tumpahkan dulu, jangan sampai lupa gitu. Jadi supaya plong. Nah kalau sudah plong itu kita bisa membentuk kerangka pikirannya kan. Apa sih yang ingin kalian sampaikan? Jadi do it, udah lakukan aja, udah gak usah banyakan mikir tata cara apa itu, lewatin aja. Oke, do it. Oke, lalu tips yang keempat. Nah, ini adalah setelah merapikan mindset dan meyakinkan itu adalah suatu hal yang sehari-hari kita lakukan. Lalu yang ketiga adalah do it. Yang keempat adalah, nah ini dia baru kamu perhatikan tata cara penulisan yang tepat. Oke, tata cara penulisan yang tepat itu seperti ini. Jadi misalkan kalau kamu mau nulis berita, kamu harus tahu struktur berita itu piramida terbalik. Terus habis itu untuk hard news ya, untuk soft news itu adalah bentuknya sejajar gitu ya. Terus mungkin juga untuk novel itu harus dibikin plot, alur, setting, terus klimaksnya seperti apa. Nah terus juga kalau puisi itu mungkin diperhatikan rimanya. Nah itu mulai di tahap yang yang keempat ini gitu. Atau mungkin nulis surat dinas, bagaimana menulis surat dinas itu. Nah itu kan bentuk-bentuk dari tulisan. Nah ketika sudah masuk tahap ini baru dipikirkan poin-poin yang harus diperhatikan, ditulis dengan benar. Nah ini adalah tahapan keempat, ini adalah tahapan ketiga setelah kalian selesai menuangkan ide-ide kalian itu tadi. Misalkan kalau mau nulis surat, kalian tulis aja dulu apa tujuannya ini, tujuan suratnya yang dituju instansi apa, tujuan berkirim suratnya apa, bapak dari mana, kurang lebih seperti itu. Nah kalau sudah, kemudian baru kita pikirkan bagaimana menyusun kerangka tulisan itu dengan tepat. Oke, itu tadi 4 tips bagaimana memulai menulis untuk pemula.
gitu. Jadi sederhana saja, nggak usah pusing, just do it. Intinya tuh yang ketiga tuh, tipe. Kalian mulai aja dulu. Menulis itu seperti orang belajar naik sepeda, lama-lama bisa, lama-lama terbiasa. Bisa karena terbiasa. Orang naik sepeda juga gitu, pertama ngegoes jatuh, tapi lama-lama dia oke, kalau gue nggak mau jatuh, gue harus goes lebih cepat supaya gue nggak jatuh. Seperti itulah menulis juga gitu. Oh, kalau gue nulis gini nih salahnya seperti ini, oh ini, nah itu lama-lama kalian akan bisa karena terbiasa gitu. Jadi buat kalian yang baru mulai untuk menulis, jangan takut. Menulis itu hal yang menyenangkan. Menulis itu bisa berkomunikasi dengan orang lain. Menulis itu bisa memuaskan batin. Menulis itu bisa mendatangkan uang. Nah, selengkapnya hal-hal itu akan kita bahas di episode-episode berikutnya. So, stay tune terus di situs YouTube channel Verbatim Ilmu Komunikasi. Kalau kalian suka, tolong di subscribe ya. Kan gratis, tinggal klik aja. Oke, stay tune terus di channel ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Di sini Krisna signing out, bye bye.